Kemudian ada beberapa obat, misalnya tadi nggih untuk yang antidepresan. Nah, itu bisa cara konsumsinya karena mungkin kan tidak bisa diganti misal ya, atau mungkin juga yang sering paracetamol itu kan mudah sekali kita sering membeli tetapi tidak sadar bahwa itu akan memiliki efek samping membuat mulut menjadi kering. Kemudian diclofenac, meloxicam untuk antiinflamasi itu kan sering ya. Jadi nanti ibu-ibu sakit ya kagungan PPT-nya ini monggo aja nggih nanti untuk di rumah biar bisa kira-kira untuk tidak menyebabkan efek samping itu menghambat atau memperberat puasa kita. Jadi dikonsumsinya pas buka, tetapi kalau harus 2 kali nanti ada caranya. Lanjut nggih Mas. Nah ini jadi tadi toh ya harus mengunyah permen juga nggak mungkin, banyak minum apalagi gitu nggih. Sehingga tentunya penggunaannya saat buka puasa atau diganti yang tidak menyebabkan efek sampingnya itu muncul atau diganti waktu konsumsinya nggih. Lanjut Mas. Nah bagaimana dengan yang tadi kalau hanya 1 kali mboten masalah nggih, ibu-ibu bisa pilih. Kalau tidak menyebabkan mulut kering, oke kita ambil di saat buka. Kalau menyebabkan kalau menyebabkan mulut kering saat buka, tapi kalau tidak menyebabkan, kalau hanya 1 kali bisa saat puasa, pasti jauh lebih mudah untuk diingat. Tetapi kalau sampai 2 kali itu bagaimana? Bagaimana yang 3 kali bahkan 4 kali? Walaupun yang 4 kali itu untuk puasa memang tidak disarankan dan tidak banyak obat yang 4 kali, misalnya clindamycin bisa gantinya adalah metronidazol, kemudian untuk aciclovir terpaksa 5 kali ya karena untuk herpes misalnya yaitu nanti akan diatur gitu juga bisa. Jadi misalnya ada juga ya next Mas, ada Mas untuk obat-obat khususnya ini adalah contoh obat resep biar teman-teman dokter ini perso nggih bahwa ibu dan keluarga sedang dalam kondisi puasa itu harus dikomunikasikan. Jangan anteng aliran kebatinan, ming dibatin dokternya ngerti gitu ya. Jangan seperti itu, tapi disampaikan gitu ya bahwa akan berpuasa, kemudian bisa dipilihkan. Yang kemarin mungkin bulan lalu sebelum puasa itu pakai captopril, bisa sampai 2 kali atau 3 kali sehari. Kalau 2 kali masih mending ya, bisa sahur dan buka. Tetapi kalau sampai 3 kali kok rodo angel dok, mbok saya minta ganti, bisa pakai lisinopril, cukup 1 kali sehari karena dia long acting atau kerjanya panjang. Kemarin dapat nifedipin 2 kali 3 kali sehari dok, mbok yang gampil, ya udah diganti dengan amlodipin cukup 1 kali sehari. Kemudian juga misalnya tadi yang antibiotik sudah saya ceritakan bisa diganti misalnya cefadroxil, azitromycin itu kan cukup 1 atau 2 kali sehari. Nanti tentang obat anti diabetes itu mungkin agak tidak mudah karena agak berbeda, nanti akan ada ceritanya sendiri. Next Mas. Kemudian bagaimana kalau tadi sampai 3 kali, next mawon, nanti ada kok. Nggih. Kalau untuk yang 3 kali terpaksa nggak bisa ganti obat lain, adanya cuma itu ya, harus yang 3 kali, maka kapan? Buka puasa, biasanya 3 kali itu kan selangnya berarti 8 jam ya ibu-ibu. Nah ini dibuat menjadi 5 jam, yaitu kapan? Jam 6 saat buka puasa, kemudian mangke menjelang tengah malam, kemudian sahur, kira-kira itu 5 jam, masih memungkinkan. Ya, tetapi kalau misalnya seperti paracetamol itu kan hanya jika dibutuhkan itu tidak harus 3 kali sehari, tidak harus 4 kali ya. Kalau sudah tidak panas, sudah tidak sakit itu kan ya sudah 1 kali, 2 kali secukupnya. Tetapi kalau ada hal-hal yang memang harus 3 kali itu adalah pengaturannya. 4 kali sebenarnya juga masih memungkinkan, tetapi sebenarnya ini tidak disarankan ya pada saat puasa. Maka nanti biasanya mestinya diganti dengan obat yang mungkin bentuknya adalah slow release, modified release, itu nanti ada nggih. Jadi ada tablet-tablet yang sekarang ini dengan teknologi farmasi itu sudah mulai dibuat menjadi lebih friendly kepada pasien biar lebih taat, tetapi memang jadi lebih mahal nggih karena teknologinya. Lanjut Mas. Nah, bagaimana dengan konsumsi yang kadang-kadang yang ini harus sebelum makan, yang ini sesudah makan misalnya ya. Nah itu juga pada saat puasa ini kan juga kita bisa atur gitu ya. Utamanya yang paling sering itu adalah obat-obat untuk gangguan di lambung.
apakah yang omeprazol, lanso, atau yang H2 blocking agent yaitu famotidin, karena ranitidin sudah kapan itu kan ditarik sudah jarang sekali. Kemudian sukralfat, nah ini nanti disarankan tentunya dikonsumsi saat asam lambung itu kira-kira meningkat, yaitu biasanya pada saat buka dan malam hari. Jadi bukan saat sahur gitu tetapi ada juga misalnya alendronat, bondronat, risendronat untuk ibu-ibu yang sudah ada osteoporosis atau yang sudah menopause itu kan diberikan itu dikonsumsinya malah tidak boleh ketemu dengan makanan loh ya, karena kalau ketemu makanan itu akan menghambat penyerapan di dalam tubuh, kemudian bisa juga muncul efek samping. Maka itu harusnya adalah sebelum makan. Sebelum makan itu kapan? 30 menit sebelum makan, bukan 5 menit sebelum makan. Karena kalau 5 menit tetap nanti akan ketemu dengan makanan. Contoh yang paling sering terjadi di masyarakat, pasien hipertensi sudah terkontrol dengan kaptopril sebelumnya gitu atau sebenarnya beberapa saat terkontrol, tapi satu saat kok jadi tidak terkontrol. Sesudah kita gali ternyata sepele banget gitu Dokter Probo itu sering, Mbak Ika, Mbok saya tolong diewangi untuk membantu pasien-pasien saya. Kenapa dok? Lah itu pakai kaptopril kok nggak pada berhasil toh yang sepuh-sepuh gitu ya. Padahal dosis sudah sesuai, tetapi ternyata apa yang salah? Cara mengkonsumsi. Kaptopril itu jangan sampai ketemu makanan, nggak majas, maka harus 30 menit sebelum ketemu makanan. Lah namanya mungkin sudah sepuh, lah taunya itu kalau di iklan TV semua obat itu dikonsumsi sesudah makan, 5 menit sebelum makan gitu padahal dosis sudah sesuai, pilihan obatnya sesuai, sayang tidak berhasil karena cara pemberian obat yang tidak pas. Jadi eman-eman sangat itu kaptopril itu gampil sangat. Lanjut Mas. Nah kemudian nanti juga ada beberapa contohnya di bawah itu adalah yang multivitamin terkait topik kita hari ini. Kapan sih multivitamin itu? Karena kita tahu di dalamnya ada vitamin A, D, E, K. Dulu zaman SD namanya adik itu katanya tidak suka air, padahal kalau adik-adik kita itu suka air Nah ini kan pasti vitamin yang larutnya adalah larut lemak gitu Larut lemak itu memang sebaiknya bersama makanan, bahkan makanan yang berlemak malah jauh lebih baik, termasuk griseofulvin untuk anti jamur, termasuk juga propranolol itu Nah itu harusnya bersama makanan, bahkan dengan makanan yang berlemak ya. Maka kalau kita lihat apakah bagus dikonsumsi saat sahur, karena ini kan 1 kali sehari multivitamin itu, apakah saat buka? Maka karena kita itu kepingin biar dia itu bersama makanan cukup lama, lebih baik dia diberikannya saat buka, jangan saat sahur, hanya sebentar ketemu. Kemudian juga tadi kadang-kadang seiring dengan waktu ada fluktuasi dari asam lambung, sehingga beberapa multivitamin itu kan juga ada bahan-bahan yang mengiritasi lambung. Maka sarannya mending saat buka atau malah malam hari sekalian. Begitu pula dengan vitamin B dan C, walaupun larut dengan air gitu tetapi tadi dengan kondisi yang tidak memungkinkan itu tadi, maka lebih baik saat buka. Untuk anti diabetes nanti beda karena itu agak-agak berbeda. Lanjut Mas. Nah, untuk pasien-pasien diabetes, apakah pasien diabetes itu selalu tidak boleh puasa? Boleh enggak Bu? Dari sebelah sini, aduh Bu Ika kok kepanen toh gitu, ngapunten berani enggak atau boleh enggak untuk pasien diabetes untuk puasa, boleh enggak? Tergantung jawabnya ternyata tergantung. Jadi kalau pasien itu adalah diabetes tipe 1 yang selalu tergantung dengan insulin, maka memang teman-teman dokter biasanya menyarankan untuk tidak puasa. Karena sangat mungkin jatuh pada kondisi apakah kadar gula terlalu rendah, hipoglikemi,
atau bahkan hiperglikemi gitu ya, sehingga sebaiknya memang nanti dirancang oleh dokter. Tetapi kalau diabetes mellitus tipe 2 yang tidak mesti tergantung insulin, tetapi karena apa? Asupan makan kita yang terlalu tinggi sehingga insulin di dalam tubuh tidak mampu mengelola dengan baik, itu nanti akan diassess apakah tingkatnya resiko tinggi karena apa? Pernah terjadi hipoglikemi sebelumnya, ataukah sebenarnya pasien sedang hamil, atau juga dia ada gangguan ginjal, itu pasti tidak disarankan. Tetapi kalau tidak ada kejadian-kejadian penyulit sehingga dia masih dianggap sebagai tingkat yang sedang, maka sangat mungkin boleh berpuasa. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan yang akan disampaikan oleh teman-teman dokter endokrin, atau yang sebenarnya juga malah masih menggunakannya adalah obat anti diabetes yang oral ya, bukan yang insulin, bukan yang suntik misalnya, itu juga masih memungkinkan. Tetapi ada hal-hal yang harus diingatkan. Lanjut Mas. Untuk penyandang diabetes pada waktu puasa tentu harus ke teman dokter dulu, apakah diperbolehkan atau tidak, diassess, oh boleh. Nah jika boleh maka yang penting apa? Ada penyesuaian baik makan maupun cara konsumsi obat gitu ya. Nah untuk yang makan misalnya bolehlah nanti di saat sahur itu tetap makan buah-buahan seperti kurma ya boleh, buka pun juga boleh, tetapi tentu tidak perlu terlalu banyak ya, karena tetap harus menjaga kadar glukosa darah. Kemudian tentunya kalau diberikan obat gitu nggih, obat itu nggih obat anti diabetes oral itu kan ada gliben, glipisid, glimepiride dan yang lainnya, itu kan biasanya bisa 1 sampai 2 kali sehari, atau yang metformin bahkan bisa sampai 3 kali sehari gitu nggih. Nah, kalau insulin tergantung insulin yang terkait dengan makan ataukah yang long acting itu nanti tergantung nggih. Nah, itu tentunya apa? Disarankan diberikannya saat buka puasa. Bu Ika, saya itu dapat misalnya glikasid 1 kali, kapan? Kalau yang tidak paham pasti diberikannya saat sahur. Kan saya sahurnya banyak Bu Ika, berarti saya kadar gula saya tinggi. Iya, tapi sepanjang hari itu ada jeda waktu cukup panjang yang membuat kita mungkin akan jatuh kondisi hipoglikemi, kadar glukosa sangat rendah. Maka biar itu tidak terjadi, obat mending pada saat buka puasa. Kalau nanti misalnya gliyeng, seperti orang yang kondisinya hipoglikemi, kemeringet gitu ya, sudah ndredeg, cepat-cepat konsumsi air anget yang ada gulanya, atau permen, tapi permen yang benar-benar gula, bukan yang non gula gitu nggih. Nah, taunya gimana Bu Ika? Ya di tulisan bisa dibaca, tapi kalau mau gampang ya permennya dibiarkan di luar, nanti semutnya datang tidak. Kalau datang ya itu mesti ada gulanya. Kalau ditanya gulanya berapa, lah itu yang ngetes tempatnya Bu Endang gitu ya, untuk menentukan kadar gula. Tapi kan harus yang benar-benar gula ya, karena sekarang manis itu tidak mesti gula. Stevia misalnya, xilitol dan yang lainnya kan itu tidak akan meningkatkan kadar glukosa. Jadi harus hati-hati, tetapi buka puasa itu jauh lebih luas. Kalau terjadi apa-apa jauh lebih mudah gitu ya. Kalau ternyata harus 2 kali Bu Ika gitu ya, metformin 2 kali oke. Buka puasa aja sama malam hari, jangan sahur. Yang insulin, saya ikut di WA grupnya UGM mengelola diabetes gitu ya. Saya dulu protes, saya itu bukan pasien diabetes, saya kok dimasukkan sini. Terus kata Ibu Tina Afiatin gitu ya, Bu Afin, Bu Tina, alah Mbak Ika ngewangi loh kita ini, karena suka coba-coba gitu kan ya, pasien-pasien diabetes suka coba-coba naikin sendiri kondisi insulinnya, dosisnya, suka coba-coba sendiri. Oh ini puasa, makanya tadi karena merasa terlalu banyak dosis insulin paginya malah ditambah, padahal harusnya dikurangi gitu ya. Tahu-tahu berapa Pak kadar glukosanya? Saya kok pet-petan nggih Mbak Ika, sewidak, walah pun tindak RSA mawon gitu ya, karena itu sudah sangat-sangat rendah gitu ya. Jadi kondisi diabetes itu terlalu tinggi nggih mboten sae karena terjadi komplikasi. Terlalu rendah juga bisa terjadi kondisi sampai dengan koma. Jadi harus dijaga dua-duanya. Nggih lanjut Mas. Nah, tadi
berapa? Oh nggih gangsal menit. Kalau sama Bu Ika bisa sampai besok pagi ini soalnya kalau tidak diingatkan. Nggih, untuk tadi diabetes itu dan juga untuk penyakit lain sebenarnya sudah banyak bentuk sediaan farmasi yang saya ceritakan tadi ya ibu-ibu. Sekarang tidak hanya tablet itu harus dikonsumsi sampai 2, 3, 4 kali sehari, tetapi teman-teman farmasi sudah bikin yang namanya tidak hanya tablet tetapi ada yang namanya modified release atau MR. Contohnya itu glikosid MR itu cukup 1 kali sehari. Kapan Bu Ika? Nggih malam aja saat buka gitu ya. Ada lagi yang extended atau control release atau slow release, itu adalah itu tadi ada tanda belakangnya gitu ya. Selain tanda belakang biasanya harganya mahal gitu nggih. Karena memang ini adalah hasil teknologinya itu yang harus dibayar gitu nggih. Jadi banyak sebenarnya, maka ini mungkin akan dipilih hanya untuk kondisi puasa misal, tetapi nanti sesudah tidak puasa balik lagi juga masih memungkinkan dapatnya glikosid kemarin, nah sekarang jadi yang glikosid MR, besok habis puasa balik lagi glikosid yang biasa atau yang generik juga enggak masalah. Jadi banyak pilihan dan teman-teman dokter ini sudah sangat paham gitu ya. Yang penting adalah kita pasien menyampaikan, dok saya mau puasa loh dok ini, ya wes boleh karena kondisinya DM yang terkontrol, oke lah dok saya pilihin mana yang paling pas dan memungkinkan gitu ya, yang tidak menyulitkan pasien. Lanjut. Nah untuk insulin, harusnya insulin itu kan mengikuti tipe dari insulin dalam tubuh kita, yaitu apa? Insulin akan tinggi saat kita juga mengkonsumsi karbohidrat atau glukosa, berarti saat kita breakfast, saat kita lunch, saat kita dinner itu pasti akan tinggi. Insulin itu sangat baikan, mengikuti dah kamu makan apa tak ewangi wes gitu ya, jadi kita dibantuin oleh insulin. Maka nanti di saat malam pun itu juga dia akan menjaga, kan kamu nggak makan toh, ya udah tak jaga kondisi basal tanpa ada puncak tapi tak jagain gitu ya. Jadi insulin itu baik banget sama kita. Tetapi sayangnya ada kondisi bahwa insulin di dalam tubuh kita, endogen itu tidak memungkinkan lagi, tidak mampu lagi karena apa? Asupan makan kita yang mungkin banyak lemak, banyak glukosa. Jangan dikira lemak tidak memperburuk kerja dari insulin karena membuat resisten gitu ya dengan adanya banyak lemak. Maka untuk memberikan insulin dari luar eksogen gitu ya, itu harus mirip dengan endogen kita. Behaviornya insulin kita itu kayak apa sih? Dia akan tinggi saat makan. Maka diberikannya insulin dari luar adalah ya sama saat breakfast gitu ya. Yang insulin rapid atau short acting itu kan pasti saat pagi, siang, sore atau malam saat makan, ditambah yang basal misalnya. Nah tetapi dengan kondisi puasa ini kan tidak memungkinkan. Bagaimana yang tengah-tengah ini gitu ya, yang biasanya saat makan siang. Maka caranya adalah lanjut mas, next. Nah ini nggih ada pedoman dari Perkeni ya, Perhimpunan Teman-teman Dokter Endokrin ya, terbaru 2021 bahwa dosis insulin yang misalnya sebelumnya pagi itu diberikannya sebelum makan sahur, tetapi dikurangi, kalau tidak malah ditambah, karena tadi tengah-tengah itu banyak lowongnya tetapi memungkinkan kondisi hipoglikemi gitu kan, nggak ada makanan yang masuk, maka itu diberikannya adalah 30-50% saja, jangan malah di 2 kali lipat. Sering pada main-main itu nggih teman-teman yang DM itu nekat gitu, aku mau mangane akeh banget soalnya buka, mangane kita tambah, walah malah kuwalik gitu ya. Jadi harusnya malah dikurangi. Yang apa namanya dosis untuk buka, karena dia adalah yang dosis biasanya untuk apa namanya makan malam ya tetap gitu nggih, atau juga bisa yang malam juga dikurangi gitu loh ya, dan diberikannya sama tetap nggih itu. Jadi mainnya adalah jangan saat kita itu tidak ketemu makanan itu prinsipnya jangan malah banyak insulin gitu ya, karena itu pasti akan jadi hipoglikemi, bisa koma sampai dengan titik gitu ya. Koma itu berarti kondisinya sudah sangat parah, harus dibawa ke rumah sakit, kemudian titik ya bisa meninggal karena hipoglikemi. Nggih lanjut sedikit lagi nggih Bu Endang. Nah ini untuk imun tentunya sebenarnya kita itu banyak sumber nggih. Apakah saat puasa kita juga membutuhkan suplemen? Banyak yang menyampaikan terutama teman-teman dokter dari apa namanya gizi klinik, ini ada Mbak Uke juga nggih yang ahlinya gizi nanti.
juga bisa menyampaikan bahwa sebenarnya kita itu kalau makanan kita seimbang mestinya tidak membutuhkan nggih. Lanjut aja. Nah, jadi sebenarnya apakah perlu? Kalau kita tidak sakit sebenarnya tidak perlu. Lanjut Mas. Nggih, lanjut mawon. Nah, yang penting apa? Isi piringku, enggak cuma saat Covid nggih, tiap hari sebenarnya yang penting adalah isi piringku. Zaman dulu mungkin yang dinamakan 4 sehat 5 sempurna, sekarang jadi isi piringku berarti apa di sini yang penting? Sayur buah separuh porsi. Sekali Bu Ika, enggak sekali, nek dares 3 kali ya 3 kali itu separuhnya sayur dan buah. Sayur buah yang mahal bukan, nanam sendiri ya boleh dikonsumsi sendiri, buah yang sedang musim ya apa adanya gitu nggak usah yang mahal-mahal gitu nggih. Itu adalah prinsip gitu ya. 50% adalah sayur dan buah. Lanjut Mas. Nah, tinggal dilihat pengen yang vitamin C-nya tinggi ya sudah jambu biji gitu ya. Itu adalah 5 kali dari jeruk. Jadi ada tabelnya, nanti monggo dipirsani. Dan itu bukan yang mahal-mahal. Kita semua pasti di sekitar kita ada. Next nggih Mas. Nah, vitamin D kita beruntung tidak ada musim dingin di kita nggih, sehingga sepanjang tahun kita bisa memanen vitamin D. Teman-teman dari dokter spesialis kulit menyampaikan kalau DD atau berjemur jam berapa? 9 sampai 9:4 saja. Nggak usah lama-lama, tapi ingat wajah tetap harus pakai sunblock. Cukup yang di tangan dan kaki yang terkena, tapi wajah jangan mendongak gini dan tanpa sunblock itu nggih. Wah, nanti dimarahi sama teman-teman dokter spesialis kulit gitu nggih. Jadi kita bisa memanen sinar matahari. Kemudian makanan-makanan dekat kita juga banyak sebagai sumber vitamin D gitu nggih. Jadi sebenarnya kalau ditanya suplemen penting nggak saat puasa? Kalau nggak sakit sebenarnya juga tidak perlu. Kalau konsumsi boleh nggak buka? Ya boleh, wong beli-beli sendiri gitu ya. Tetapi tidak pernah kita dari tenaga medis itu menyampaikan bahwa harus mengkonsumsi suplemen saat puasa. Nggih, lanjut. Dan kalaupun kita mengkonsumsi lagi, yang penting adalah Mas sebelumnya. Di sini dinyatakan suplemen makanan itu adalah hanya melengkapi, bukan menggantikan. Oke, lanjut. Karena kita masih punya sumber yang lain dan sumbernya harus yang sudah terregistrasi oleh BPOM. Nanti bisa dicek ada nomor registrasinya. Dicek apakah itu benar nomor registrasi beneran atau tidak. Ada di pom.go.id, itu masukkan nomornya tidak terdaftar, terdaftar gitu nggih. Kalau tidak terdaftar artinya kalau kita konsumsi yang menanggung nanti kalau ada efek samping adalah diri kita sendiri itu nggih. Jadi hati-hati. Lanjut Mas. Nah, penandaannya tadi ada nggih, di situ pasti ada komposisinya. Lanjut. Ada siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh, ada semua. Dan banyak sekali sekarang nggih. Tidak hanya yang herbal tetapi juga sayuran, buah itu sekarang sudah dibuat menjadi suplemen. Lanjut Mas. Nggih, next. Ayo Mas. Nah, di semua negara ternyata ini semakin meningkat. Bahkan nanti diperkirakan di 2027 itu yang namanya suplemen itu menjadi kebutuhan. Walaupun sebenarnya itu kan kembali kepada kita. Siapa tahu sebenarnya kita tidak butuh, tetapi penjualan itu akan semakin meningkat. Tentang apa? General wellness. Orang pengen kelihatan sehat, bugar, atau juga untuk kecantikan. Nanti Bu Endang ini ahlinya kosmetik, nanti lain kali kalau tentang kosmetik nanti Bu Endang. Kemudian seperti saya weight management, biar enggak ginuk-ginuk gitu ya. Nah itu juga ternyata besok akan banyak gitu. Tetapi kembali sebenarnya kan kita tidak butuh itu ya, sepanjang kita adalah tadi ya, makanya seimbang. Next. Ayo Mas, beberapa dan di berbagai negara banyak sekali ya. Ini yang nanti akan dijual banyak sekali dan diperlukan gitu ya. Kalau bisa kita lihat kan misalnya vitamin D, wong kita aja masih punya matahari kok bisa memanen gitu ya. Vitamin C ya kita nanam namanya jambu kristal atau jambu kluthuk itu kan juga masih bisa gitu ya. Nggih, lanjut Mas lagi. Nah, jadi banyak sekali ya yang akan membanjiri kita. Mungkin dulu yang ngetop ini ya ada ginkgo biloba, toh kita juga punya pegagan, itu kan mirip isinya.
Kemudian apa manggis, walah punya kita ya enggak cuma kulitnya manggis, sak manggisnya kita juga sering minum gitu toh ya. Yang sekarang kan di mana-mana kok sajak cantik itu kalau hanya konsumsi apa kulit manggis, padahal kan tidak juga gitu ya. Jadi banyak, dan yang akan yang akan datang pasti adalah yang namanya kencur hitam. Sekarang ngetopnya adalah namanya Thai ginger Thai black ginger ya. Dibilang dari Thailand, malah mbok Thailand, kuwi lho Dono Kertoturi itu aja nanam banyak sekali. Dan itu sebenarnya bukan ginger tetapi kencur ya, dari bentuk tanamannya gitu ya. Jadi kami juga dari Fakultas Farmasi FKKMK Kedokteran juga sedang membuat proyek untuk ini ya, si kencur hitam ini bisa kita kembangkan dan dikonsumsi karena antioksidannya kan sangat tinggi ya. Semua yang berwarna pasti antioksidannya tinggi. Maka mohon nanti kalau ibu-ibu menyiapkan daharan gitu yang namanya sayur buah, carilah yang warna-warni gitu ya. Seperti kita ini gitu kan warna-warni gitu ya, karena pasti antioksidannya sangat-sangat tinggi gitu ya. Kalau delima saya ya nanam sendiri kok kalau saya itu ya. Saya tanam ke fakultas juga ya Bu Endang dan di RSA gitu ya, karena gampil. Jadi sebenarnya kan banyak sumber. Saya pengen satu yang harus diwaspadai next Mas. Hati-hati ini sudah ya tadi nggih yang si kencur hitam, yang satu lagi yang angka Mas. Next. Nah, angka ini harus hati-hati karena selama ini kayaknya hampir semua yang merasa didiagnosis demam berdarah pasti cepat-cepat cari angka gitu ya. Bisa meningkatkan trombosit loh Bu Ika, padahal banyak penelitian menyatakan ternyata trombosit itu kan proses fisiologis di demam berdarah pun tidak diapa-apakan, cukup dengan elektrolit biasa kan dia juga akan naik juga gitu ya. Jadi bukan karena itu. Karena apa ini harus diwaspadai, di dalam angka itu ada senyawa mirip dengan lovastatin atau keluarganya statin. Karena itu kan efek sampingnya mengganggu di ginjal. Nah itu yang harus dihati-hati. Konsumsi boleh Bu Ika? Boleh, jangan banyak-banyak gitu karena tadi ginjalnya, eman-eman ginjalnya itu yang bisa saya sampaikan terakhir Mas. Yuk next, paling akhir. Nah jadi kita mengupayakan biar kita ini tetap sehat. Kalau memang membutuhkan obat ya harus cara minumnya itu yang sesuai ya. Jangan sampai muncul efek samping, dan kalau tidak yakin tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, monggo nanti tanya teman-teman dokter gigi dan apoteker, karena kami niatnya adalah untuk membantu masyarakat, tidak mempersulit masyarakat. Demikian dari saya, jika ada kurang mohon maaf, mungkin nanti dengan diskusi saya kembalikan kepada Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan plus dulu kepada Bu Ika. Haus Bu Ika, mulut kering? Nggih, ya berarti puasanya cocok ya. Baik ibu-ibu sekalian, kita masih punya sisa beberapa menit lagi. Nah, kan tidurnya orang puasa ibadah toh Bu Ika, tapi apa ya kita itu mau seharian sare gitu ya, karena kan kita juga masih beraktivitas. Apa apoteker, apa bapak dokter gitu, jadi istilahnya kita dikasih istilah santapan batin sedikit. Ibu, bapak obat-obat memang perlu ibu konsumsi, tapi tolong ini ibu ditenangkan. Itu akhir-akhir ini itu sangat istilahnya sangat membantu saya. Jadi